daerah pelayaranmu apa, mau ke internasional ya harus diukur internasional. Kalau daerah pelayaran dalam negeri saja ya harus diukur dengan ketentuan dalam negeri dan kelasnya BKI saja. Gak usah sok-sokan kapal dalam negeri atau enggak kelas ayak-ayakan, gak usah. Gaya apa? Secara internasional, nasional, dan diukur secara lokal ya, atau non konvensi namanya, non konvensi. Ini lagi motong-motong plat ini mereka ini. Bikin apa ini? Wih, bracket rek, gadi-gadi ini rek. Yo karena tulangnya besar-besar yo, maka bracketnya ya besar-besar tuh. Ya, kita lihat dulu Mas Mariadi di Mawar asuhan rembulan tuh, dan ditulis ini frame 26 kanan dek tangki, kemudian frame 31 kanan kiri ya, itu ada kanan ada kiri. Ini dek tangki frame 32, frame 31, frame 28, 29 dan seterusnya. Itu wakeh ya. Ditulis kabeh karo Pak Iki lho, Pak Herman. Ya. Ya wes. Kita jalan-jalan ke sana nanti kita bahas. Kita cari kapur dulu. Nah, ini karena di sana nanti kita susah cari kapur. Ini ada towing hook. Ya. Sore. Towing hook. Ini kita bikin sendiri ya, produksi sendiri. Jos 20 ton, 25 ton bisa ini. Oke. Oh, galanganmu ono musike ta? Iki ono musike rek, endi sone iki? Oh, iku. Tuh, sound system itu. Ya wes. Karo ndeloki arek-arek iki lho. Arek-arek, jadi itu yang tadi bagian marking dan cutting. Terus ini arek-arek lagi bikin panel ini. Ya, ini anak-anak listrik ya. Tuh, awas kesetrum ya. Jangan sampai kesetrum sampean. Pak, jelasin rangkaiannya, gak iso, gak ngerti listrik aku rek. Saya ngerti listrik mas-mas iki lho. Pinter-pinter listrik iki. Apa mana si Tole? Iya le. Oh, ada rokok enggak le? Ada. Ya udah. Le, sebutin le, nama-namanya itu le, ini apa le ini le? Tombol bottom. Apa? Tombol bottom. Apa? Tombol bottom. Tombol bottom? Ya. Kok tombol bottom le? Tombol bottom. Hah? Tombol bottom. Button ta? Ya. Yang tulisannya buton itu kan? Bottom. Button. Kalau ini le? Itu breaker. Itu kontaktor. Kontaktor. Kalau itu? MCB. MCB. Pinter ngono arek-arek iki rek. Ya wis. No. Belajar ini anak praktek. Praktek ya kamu ya? Iya, praktek ya. Ini juga sama. Kamu juga dari SMK? Oke, sip. Nah, itu MSB ini rek. Ya, main switchboard. Ini yang kecil-kecil, ini yang utama, yang nanti connect langsung ke generator yang gede itu. Ya, oke. Itu untuk takbut yang di sana itu. Ya wis. Coba gua. Ini ada orang Jawa satu ini lagi nyiram kembang. Siang-siang loh nyiram kembang ini. Orang Jawa. Weh, orang Jawa. Itulah. Ya enggak, siram-siram enggak. Jadi ini mereka habis blasting apa gitu dicuci rek. Wih. Ya. Kita bahas pelan-pelan di sono sambil ya lihat-lihat lah. Tinggi derajat ya? Apa? Pondasi mesinnya. Lurus. Iya, lurus. Sama dengan ini juga. Iya, Oh, ya, lurus. oke, Pondasi mesinnya lurus. Oke. Tapi sama ukuran dengan yang ini. Iya. Ya. Pokoknya ambil aja 1463 Oke. tarik garis lurus. Oke. Nah, nanti ini yang belakang. Belakang ini ke kiri ya? Belakang itu sama dengan ini. Rata. Pak Herman ukur ini di sini, nanti samain itu. Nah. Oke. Ya wes. Oke. Nah, kalau ini sesuai rek, ya. Ini di sini 0,2. Ya, 0,2. Tuh. Ya, diambil dari bottom line. 0,2 tuh. Ya, 0,2. Di belakang
0,2-nya itu dimulai 0,2 juga, tapi 0,2-nya dia di atas. Ya, tidak. Maksudnya 0,2 tadi itu di depan itu gini ya. Nah, ini depan ya. Nah, 0,2 tadi itu benar-benar 20 cm dari sini. Ya, 20 cm. 0,2 meter, 0,4 meter dan seterusnya. Benar-benar 20 cm dari bottom. Nah, kalau yang di belakang kita lihat. Loh, Pak Haji, Rek. Nah, ini teman-teman lagi masang plat skek. Plat skek. Ini yang dia bisa dilas dari sisi dalam. Ya, bisa dilas dari sisi dalam. Kalau yang sisi dalam nanti dia pakai slot well. Oke, kita bahas langsung yang tadi ya. Jadi pengukuran itu ada dua macam, diukur secara internasional, nasional, dan diukur secara lokal ya, atau non konvensi namanya, non konvensi ya. Yang internasional ini tadi konvensi. Jadi aturan non konvensi dengan konvensi ini banyak sekali perbedaan ya. Kapal-kapal yang konvensi itu artinya dia yang ikut aturan IMO internasional ya. Kemudian yang konvensi itu ikut PMPM ya, peraturan menteri yang dalam negeri. Itu metode pengukurannya pun beda. Dan perhitungan GT juga beda, jadi semuanya berbeda ya. Terus kapan kapal-kapal ini internasional, kapal-kapal ini non konvensi? Dia dibatasi yang pertama dengan GT, ya, lalu dibatasi dengan panjang kapal di atas 24 meter dan di bawah 24 meter. Terus kalau misalnya 23 meter, apakah tidak bisa diukur internasional? Bisa, tergantung request. Cuma karena kadang-kadang kebutuhan, ya, karena kalau misalnya diukur dengan internasional itu biasanya GT-nya lebih gede ya. Lebih kecil ketemunya. Kalau diukur dengan dalam negeri itu lebih gede. Ya itu pilihan lah ya, dan tergantung nanti daerah pelayaranmu juga gitu. Daerah pelayaranmu apa, mau ke internasional ya harus diukur internasional. Kalau daerah pelayaran dalam negeri saja ya harus diukur dengan ketentuan dalam negeri dan kelasnya BKI saja. Gak usah sok-sokan kapal dalam negeri atau enggak kelas ayak-ayakan, gak usah. Gayopo. Oke, kita bahas ya. Jadi misalnya tadi pertanyaannya kenapa tongkang dia pendek jaraknya gitu ya, atau kecil jaraknya antara LBP dengan LOA, perbandingannya itu kecil LOA. Nah, misalnya ada tongkang 100 meter. Ya, tongkang 100 meter gini. Set. Nah, gini, panjangnya 100 meter. Oke, 100 meter. Tingginya ya anggap aja 10 meter lah untuk memudahkan perhitungan ya. Kemudian ada kapal kargo ya, sama ya, ada kapal kargo sama dia. Nah, ini kapal kargo ya, LOA nya 100 meter ya, 100 meter ya. Kemudian dia ada ini kemudi. Oke, kalau tongkang itu menurut aturan internasional tadi, measurement pengukuran ketentuan pengukuran 1969 ya, 1969 ya, internasional ya. Saya bicara internasional dulu, yang lokal nanti ya. Di situ ada ketentuan panjang kapal itu adalah 96% kali panjang pada 85% ketinggian kali H. Nah, itu. Ya, bisa mengartikan itu, Rek. 96% kali panjang pada 85% H. Jadi misalnya tongkang itu dia LWL-nya di sini. Ketika kan ada tongkang itu ada yang kalau dia full load atau 85%-nya itu dia tenggelamnya segini. Artinya LWL-nya sama dengan LOA. Ya, 100%. 100 meter misalnya. Karena dia transom belakang dan transom depannya dia tenggelam ya. Maka panjang kapal ini di surat ukur panjang yang biasanya ada panjang atau length 2 titik dalam kurung 8 itu berarti internasional dia. Kalau yang lokal itu length 5 dalam kurung 2,3 gitu dan 3 ya, dan 3. Nah, panjang kapal ini ya LPP-nya yaitu 96 meter. Karena dia bunyinya 96% kali L pada 85% tinggi kapal. Ketika tinggi kapalnya 10 meter maka berada di 8,5 meter.
Itu dia kita tarik begini, kalau dia transomnya sama-sama tenggelam ya, maka dia panjang kapalnya 96 meter. Jadi 96% kali LWL ini. Nah, ketika dia tongkangnya seperti ini, seperti tongkang-tongkang yang oil bars yang saya desain itu, dia belakangnya begini. Ya, depan kecil, kemudian begini. Nah, sorry begini ya. Nah, itu. Sorry tak coret-coret mana. Ya. LWL-nya dia berada di sini, 85% di sini. Nah, ini. Ketika panjangnya dia 100 meter, kemudian LWL-nya dia 90 meter misalnya, maka panjang kapalnya bukan 96 atau LPP-nya bukan 96, tapi 96% kali 90 meter ketika dia di sini. Misalnya ini selisihnya sampai 10 meter, tapi ya jarang, enggak mungkin lah. Pasti cuma 2 meter atau 3 meter aja. Ya anggap aja 98 meter lah itu LWL-nya. Maka panjang kapal ini adalah 96% kali 98 meter. Nah, ketika kapal kargo, kenapa jaraknya antara LWL dengan LOA itu jauh? Karena di situ berbunyi perpotongan garis depan ya, perpotongan haluan stem pada garis air, yaitu di sini FP ya, FP sampai ke aksis dari tongkat kemudi. Maka inilah yang disebut LPP. Dan dia jaraknya jauh sekali antara LPP dengan LOA itu jauh, karena yang di sini udah maju ke tongkat kemudi. Kalau kapalnya 100 meter gitu ya, mungkin ini bisa 89 atau 91 ya, seperti itu ya, 89 atau 91 meter itu LPP-nya, dan LOA-nya di 100 meter. Ya, itulah kenapa tongkang, dan biasanya juga saya ada nemukan satu tongkang yang aneh ya, sebenarnya pengukurannya itu ikut mana gitu ya, mungkin ikut pengukuran dalam negeri ya, surat turun dalam negeri. Itu panjang tongkang saya itu 78 meter, sekian 78,288 atau berapa gitu. Itu LPP-nya itu 78,19 berapa itu, enggak jauh selisihnya. Mungkin ini diukur dengan metode panjang 5, 2, dan 3. Ini pengukuran dalam negeri atau non konvensi itu tadi. Ya, paham ya? Ya mudah-mudahan paham lah. Kalau enggak paham nanti kita belajar lagi. Ada yang punya pendapat lain? Ini yang saya baca di itu sih. Kalau misalnya dia aturan yang non konvensi itu beda lagi ya. Ini nanti kena hujan terus dia luntur ya wes ya. Jadi jangan ada yang mempermasalahkan ini sudah dicat kok dicoret-coret. Ini nanti masih dicat 2 kali lagi, second dan anti fouling. Ya. Itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada pendapat lain atau pengertian lain, karena saya sering menemukan itu kayaknya agak-agak beda dengan 96% itu tadi. Ya, boleh komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.